Saya mau tanyakan, di dalam kekristenan itu nggak boleh, ya, ada apa namanya poligami ya. Oh iya jelas nggak boleh poligami. Tapi gimana kalau di dalam Alkitab Anda ada ayat yang poligami? Gimana Nah, itu? Terima atau tidak? jadi gini ya, poligami memang ada dilakukan orang di dalam catatan Alkitab. Tetapi mereka poligami bukan karena perintah Allah, bukan karena perintah Yesus, tapi itu adalah perintah diri mereka sendiri. Dan itu satu kesalahan, itu dosa. Makanya poligami di dalam Alkitab tidak ada yang mulus. Semua penuh dengan masalah, semua penuh dengan pergumulan. Gitu bro. Ya, jadi poligami itu produk manusia yang sudah berdosa. Karena ketika Adam dan Hawa diciptakan hanya satu laki-laki, satu wanita. Dan itu yang ditegaskan oleh Yesus dalam Matius 19. Satu laki-laki, satu wanita menjadi satu daging, satu keluarga. Jadi di dalam kekristenan itu dasar perkawinannya adalah monogami. Oke, sudah bro? Ya bang, ya. Mana dia? Udah keluar? Siapa bang tadi bang? Abang ngobrol sama siapa tadi? Ada Sadi telepon masuk. Muhammad. Sadi Muhammad. Oh, udah keluar bang. Oh, baru satu pertanyaan dijawab. Dia tanya tentang Biasa poligami, begitu, tahu? Oh, Oh, ku jawab lah. Mana ada poligami diajarkan oleh Allah kami? Poligami itu produk manusia yang berdosa, aku bilang lah. Iya toh? kasihan juga ya. Iya iyalah. Diajarin ajaran yang produk daripada produk iblis. Iya, karena gini ya, poligami itu menguntungkan bagi laki-laki. Dan menguntungkan juga bagi wanita yang malas. Iya, kalau wanita pemalas itu suka. Iyalah, daripada Iya. nggak makan biar aja diduakan. Iya. Jadi wanita-wanita pemalas ya suka dia, yang penting makan kan. Tapi kalau wanita yang cerdas, yang punya pendirian, yang smart, pasti dia bilang, wah enak aja kau. Kan? Kayak kita bandingkan ya seperti wanita-wanita kita kayak Dek Marta, kayak Bu Heni. Poligami itu salah satu hal yang paling buruk di mata mereka. Berbeda dengan Dek Rifa. Waduh, enak itu kata dia. Itu berarti kualitas mereka berbeda dengan kualitas wanita-wanita. Ya, nanti kalau istrinya banyak, ya kayak apalah aku bilang itu trisom ya. Jadi gini bang, kira-kira bang ya, kita kan udah dewasa. Nah, Abang punya 3 istri loh bang. Apa abang nggak akan menikmati, nggak akan mikir gimana ya kalau anu sama 3 wanita? Pasti ada ke situ lah. ya kalau aku katakan gini ya, punya istri lebih dari satu sebenarnya merugikan loh. Kenapa saya bilang begitu? Karena contoh ya, kalau kita orang Kristen kan istrinya satu. Ketika pendapatannya bertambah, usahanya yang diperbesar, diperbanyak. Kalau orang makin banyak pendapatannya yang diperbanyak, istrinya ya kalah lah. Nah itu dia. Makanya terjadi kemiskinan kan. Jadi dari ajaran poligami dan tidak berpoligami di sini kita bisa melihat di mana, di kelompok mana atau siapa yang diajarkan soal kesetiaan. Secara naluri laki-laki, emang kalau ada lebih baik dikelilingi banyak wanita ya enak, ya baiklah, senanglah. Tetapi secara keimanan, pengajaran, kealahan yang benar, itu suatu yang gak masuk akal loh. Di situ tidak ada kesetiaan. Bukankah Allah itu maha setia? Bukan maha melonggarkan atau memberikan kesempatan. Lalu yang lebih parah lagi ketika ada keinginan
direstui oleh Allah. Nah, seharusnya kan mereka berpikir di situ. Tidak ada keadilan kok dikatakan benar. Tidak ada kesetiaan kok dikatakan benar. Gimana itu, Bang? Ya itulah. Jadi kalau di kita kan memang apa itu ya, tentang keluarga ini kan jelas ya konsepnya dalam Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu itu kan jelas. Jadi memang poligami itu tidak dibenarkan ya. Itu salah. Aku mau nanya, Bang. Seperti Iya. saya ya, Pak. Saya istilahnya yang dituakan, yang dihormati ya. Baru ku keluarin aturan, Bang, poligami bisa. Nah, tapi saya punya anak perempuan loh, Bang. Ketika anak saya perempuan ini mau dipoligami, saya bilang, oh nggak boleh. Nah, apakah saya ini bisa dikatakan adil, Bang? Ya kalau poligami itu ada ku baca kan, katanya ada orang pernah mau mempoligami anak dari orang yang terhormat. Tapi dia larang, tapi dia sendiri melakukan itu. Aku baca, cuman lupa aku datanya di mana. Namanya juga data itu ya. Ya itulah poligami. Saya katakan poligami itu produk dosa itu. Itu hanya kepentingan laki-laki itu. Tapi anehnya, Bang, katanya pintar, punya gelar, punya status yang tinggi, tetapi dalam persoalan itu mereka mengatakan bahwa yang mengeluarkan perintah itu adalah orang yang sangat-sangat adil. Gimana itu otak itu, Bang? Ya, makanya keadilan ukuran mana dulu kan, Bro? Oh, benar, Bang, benar. Iya, kalau keadilan menurut diri sendiri ya saya juga adil. Tapi keadilan menurut Tuhan kan berbeda lagi ceritanya. Aku sharing ya benar. karena tadi ditanya tentang keluarga ya. Aku share dikit aja. Sambil nunggu-nunggu orang ya. Jadi keluarga Kristen itu persekutuan hidup antara ayah, ibu, dan anak-anak yang telah percaya. Ya, jadi ini dia dasarnya. Di sini yang telah percaya dan yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ini kata kuncinya ya. Serta meneladani hidup Kristus dan ajarannya dalam hidup sehari-hari. Ya. Jadi ajaran Yesus kan tentang keluarga itu kan jelas. Tentang satu laki-laki, satu wanita toh. Jadi satu laki-laki, satu wanita jelas itu ajaran Yesus. Jadi menjadikan Yesus sebagai Tuhan, penguasa, pemilik. Kalau Tuhan sudah menjadi penguasa hidup kita, maka hawa nafsu tidak akan berkuasa lagi dalam diri kita. Kalau Yesus ajarannya kita ikuti, maka tidak akan mungkin orang poligami. Karena Yesus kan sudah menegaskan bahwa satu laki-laki, satu wanita. Oke ya. Jadi ini saya coba buat ya tentang pondasi keluarga Kristen ya. Jadi pondasi keluarga Kristen itu yang kedua itu, pertama itu kesucian. Ini kesucian. Artinya tidak boleh berzina sebelum maupun sesudah perkawinan. Baru ini juga kekristenan itu tidak mengenal namanya pernikahan. Keluarga Kristen itu bukan tentang pernikahan, tetapi perkawinan. Jadi perkawinan beda dengan pernikahan. Perkawinan itu berbicara tentang dua menjadi satu. Sedangkan pernikahan itu lebih kepada masalah seksual. Jadi dalam kekristenan itu prinsipnya yang pertama kan kesucian. Kesucian itu berbicara jangan berzina, penuh hormat terhadap perkawinan, setia kepada pasangan muda di Maliaki itu ya. Baru tidak benar menikah dengan yang bercerai hidup. Itu sama dengan zina. Ini jelas data-data di dalam kekristenan. Jadi karena tadi saya bertanya, tapi lari dia ya sudah kita lanjut aja. Kedua itu monogami. Monogami itu rancangan perkawinan yang dirancang Allah sejak semula itu seorang laki-laki dengan seorang wanita.
Kejadian 2 ayat 24, Matius 19 ayat 5, Markus 10 ayat 78, dan 1 Korintus 6 ayat 16, dan Efesus 5 ayat 21. Monogami satu laki-laki satu wanita di luar daripada ini artinya melanggar ketentuan Tuhan. Kalau sudah melanggar ketentuan Tuhan, tentu itu namanya dosa. Ya kan, itu sudah dosa itu. Yang berikut itu ketiga itu kesetiaan. Kesetiaan. Maka dikatakan apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Hanya kematian. Ini dasarnya. Kalau mati memisahkan, oke lah, boleh menikah lagi, kawin lagi. Ya, Allah benci dengan perceraian. Baliake 2 ayat 6 ini. Jadi perceraian itu dibenci oleh Tuhan. Jadi menikah lebih dari satu juga nggak berkenan kepada Tuhan. Bercerai juga dibenci oleh Tuhan. Jadi yang dikehendaki Tuhan apa dong? Ya satu laki-laki satu wanita dalam perkawinan kudus. Seumur hidup. Oke. Yang keempat itu kasih. Ini ya dasarnya yang saya lihat di dalam Alkitab. Kasih itu istri tunduk kepada suami, bukan tanduk ya. Baru suami mengasihi istri, bukan mengasingkan. Nah, anak taat kepada orang tua jangan sakiti hati anak-anak. Ini pondasi keluarga kasih. Dan kasih di dalam kekristenan itu adalah agape. Ya, ini dasarnya agape. Oke, ada kasih eros. Kasih eros itu bagus loh ya. Kasih eros bagus nggak, Bro Billy? Bro Bill? Ya. Bagus nggak eros itu? Tunggu bang, belum bang. Kasih eros bagus nggak? Bagus, asalkan digunakan pada waktu yang tepat, orang yang tepat. Kan eros itu kan berbicara nafsu seksual. Tuhan loh yang ciptakan seksual. Jadi orang Kristen tidak alergi dengan seksual. Cuman yang diajarkan di Alkitab itu bagaimana menggunakan nafsu seksual itu. Ya nafsu seksual gunakanlah kepada pasangan hidup yang sudah diberkati Tuhan satu-satunya. Jangan kau pakai lebih dari situ, itu berzina. Nah itu. Oke, sudah selesai. Ini ya prinsip keluarga Kristen ini. Prinsipnya suami, istri sama-sama mengasihi Tuhan, itu ya. Jadi ini suami mengasihi Tuhan, istri mengasihi Tuhan, atau laki-laki yang mengasihi Tuhan, perempuan yang mengasihi Tuhan, mereka berjumpa. Mereka berjumpa di dalam kasih Tuhan. Jadi kasih Tuhan ini yang mempersatukan mereka. Maka mereka memiliki keturunan ilahi, namanya keturunan. Suami istri dan yang mengasihi Tuhan membawa anak-anak mereka kepada Tuhan. Oke. Di situ jelas. Jadi pusatnya adalah ibadah. Jadi inti atau pusat kehidupan keluarga ini di sini ibadah. Jadi pusat keluarga itu bukan pada uang, tapi pada ibadah. Uang itu adalah bonus. Ini prinsipnya. Jadi suami yang mengasihi Tuhan atau laki-laki yang mengasihi Tuhan, wanita yang mengasihi Tuhan, bersatu sehingga melahirkan keturunan-keturunan ilahi. Tidak diperkenankan di dalam Alkitab suami yang mengasihi Tuhan mencintai wanita yang membenci Tuhan. Itu namanya pasangan yang tak seimbang, gelap dan terang, atau kekudusan dengan dosa, begitu. Jadi ibadah harus menjadi pusat keluarga. Itu aja deh. Teman-teman silakan tambahkan. Jadi kasih eros itu adalah karunia Allah juga ya bang ya? Iya, kasih eros itu karunia Tuhan. Makanya kan dibilang sama Adam kan, beranak cucu dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Perintah beranak cucu dan bertambah banyak itu diberikan setelah manusia itu diberkati loh. Iya, setelah manusia diberkati baru ada perintah beranak cucu dan bertambah banyak. Coba kita lihat ya. Allah memberkati mereka. Diberkati dulu toh. Kemudian berfirman kepada mereka.
beranak cuculah dan bertambah banyak. Beranak cucu ini tentu berbicara tentang biologis ya, seksual. Tetapi diawali dengan memberkati dulu. Makanya orang Kristen diberkati dulu oleh Tuhan melalui hambanya di gereja, baru beranak cucu. Tapi kenyataannya ada juga orang sudah mengandung dulu baru mengundang. Padahal yang betul itu harus mengundang dulu baru mengandung. Lucu kan? MBA Bang, MBA. Itulah itu, udah ngerti kan? Jadi seksual itu sebenarnya ciptaan Tuhan loh. Dan tapi bagaimana menggunakan seksual itu? Ya gunakan pada waktu yang tepat, kepada orang yang tepat, dalam nama Tuhan. Jadi nggak salah punya nafsu. Kalau nggak ada nafsu ya nggak ada kita ini. Tetapi bagaimana sekarang nafsu itu digunakan? Apakah nafsu itu nanti diumbar 70 tahun tegang? Nah, kan nafsu kurang ajar kayak gitu toh. Nah itu kekristenan nggak mengenal nafsu-nafsuan kayak gitu bro. Iya saya nggak pernah baca di Alkitab ada nafsu itu barang itu tegang 70 tahun, nggak ada itu. Jadi kalau saya lihat Bang, kasih eros ini dampak dari dosa ya Bang. Artinya begini Bang, karena kalau kita sudah di sorga kayaknya kasih eros ini sudah nggak ada Bang. Ya kalau di surga kan buat apa kasih eros? Kan nggak ada proses seksual lagi di surga. Di Betul, surga Bang. itu yang ada kan kekudusan, menikmati kekudusan Tuhan kan lebih dari segala-galanya bro. Di situ. Kenikmatan yang sesungguhnya adalah kenikmatan surgawi, bukan kenikmatan duniawi. Jadi kalau kenikmatan yang kita rasakan di duniawi ini kita bawa ke surga, jadi sudah jelas itu nggak tahu mana surga mana dunia Bang. Oh. Harusnya ada perbedaan kenikmatan surga dengan kenikmatan dunia. Masa kenikmatan dunia mirip dengan kenikmatan surga, berarti surganya itu nggak lebih daripada dunia dong. Itu aja menurut saya. Iya, betul setuju bro. Makanya kan kita menantikan surga yang dijanjikan oleh Yesus, bukan yang dijanjikan yang lain. Karena surga yang dijanjikan Yesus kan berbicara tentang kekudusan. Lagian juga sebenarnya kan, kalau mau kita bicara di Alkitab, kebahagiaan tertinggi itu apa sih? Bukan seksual loh. Kebahagiaan tertinggi itu adalah ketika manusia dekat dengan Allah. Itu kebahagiaan tertinggi. Ini yang seringkali dilupakan orang kan. Orang berpikir bahwa seksual itulah nilai hidup. Padahal tidak. Kenapa begitu? Karena begini ya contoh ya. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka itu penderitaan mereka karena mereka terpisah dari kekudusan. Itu yang jadi penderitaan. Oke, kira-kira itulah dulu. Mungkin ada teman-teman muslim kayaknya, siapa ini? Happy ini muslim toh? Ada Kuntor. Oh iya. Silakan bro, berani bertanya, berani mendengar jawaban. Demikian juga berani ditanya, kami juga harus berani mendengar jawaban. Kita diskusinya harus berani bertanya, berani mendengar jawaban. Jangan kerja hanya bertanya jangan kerja hanya bertanya, tapi tak mau mendengar jawaban, kan lucu. Dan harus ada data. Itu lagi. Kalau tak ada data, ya namanya mulut lebih pintar daripada otak. Itu dia. Iya oke, silakan Pak Dani. Ada mau ditanya Pak Dani? Pak Dani ini kan apa ini? Sebentar. Ini Pak Dani ini kan super hadir ini, karena hadir di mana-mana juga ini. Cuma satu yang nggak akan dihadiri Pak Dani. Surga. Apa tuh? Surga. Enggak lah. Iya, surganya Yesus nggak akan kamu hadiri Pak Dani. Tapi kalau surga 72 bidadari ya Pak Dani pastilah. Tapi apakah itu nyata atau itu hanya janji? Ya urusan Pak Dani. Selamat datang di kebenaran. Ya, sebenarnya saya mau nanya sih. Iya, apa mau ditanya Pak Dani? Saya mau nanya masalahnya. 1 Korintus apa ini? kan pakai data kan?
Oh iyalah. pasal 9 1 Korintus ayat pasal. 20 sampai 21. Sebentar ya, kita buka dulu ya. 1 Korintus pasal 9. Ayat 20 sampai 21. 1 Korintus pasal 9. Ayat 20 sampai 29. Apa yang mau ditanya Pak Dani? 21. Iya, 20 sampai 21 aja. iya. 20, 21 saya baca ya. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Artinya gini Pak Dani ya. Jadi Enggak, pertanyaan saya, beneran kan? Iya, pertanyaannya Saya apa? bertanya. Iya, pertanyaannya apa? Pertanyaan saya, apakah tulisan ini Iya. bukan merupakan metode dalam penipuan? Jadi gini Pak Dani, kalau orang berpikir secara salah, maka akan mendatangkan kesimpulan seperti Pak Dani. Tetapi kalau kami orang Kristen memahami ayat ini dari sudut kebenaran, saya kasih contoh seperti ini Pak Dani. Saya ketika melayani orang Jawa, maka saya harus hidup seperti orang Jawa, mengikuti budaya Jawa. Saya tidak bisa pakai budaya Batak. Contoh Pak Dani ya, saya kasih contoh sama Pak Dani. Orang Jawa, kalau kita datang ke rumahnya Pak Dani, ketika kita dikasih makan di meja, kita ditinggali Pak Dani. Kita ditinggali, silakan makan, mereka pergi. Kalau orang Batak Pak Dani, itu nggak boleh kayak gitu. Saya dulu pernah tinggal di Jawa, ketika dikasih makan kayak gitu nggak makan-makan aku. Nggak makan aku Pak di meja itu. Kenapa? Karena di budaya seorang Batak, kalau orang dikasih makan harus dikawani duduk. Bila penting disendok, ikut makan bersama. Rupanya orang Jawa nggak boleh. Nanti kalau kita makan dekat sama dia, nanti mereka malu, sungkan. Kalau orang Batak justru kalau ditinggalin dikasih makanan, kalau di tanah Batak itu bahasa kasarnya gini Pak Dani. Yang dikasih makan itu langsung ditinggalin, itu anjing atau babi. Jadi orang Batak itu kalau ada datang tamu ke rumah, itu biasanya diduduk bersama, makan bersama, kalau tidak disendok, dikasih nasinya, silakan makan, dilihati Pak Dani. Bahkan bila habis, orang Batak senang. Kalau orang Jawa, kita habiskan Pak Dani. Wah ini rakus, kira-kira begitu. Jadi itu yang dilakukan oleh Paulus di sini. Dia namanya itu memberitakan Injil itu secara kontekstual. Jadi kontekstual budaya. Nah seperti itu Pak Dani ya. Ada lagi Boleh mau saya ditanggapi Pak perjelas? Dani? Ya Saya tanggapi. Pak Dani bukan memperjelas Pak Dani. Pak Dani memperjelas pertanyaan. Iya. Kalau memperjelas yang saya pertanyaan, jelaskan, tapi jangan dipotong. Pak Dani kan nggak pernah Memperjelas jelas. Pertanyaan. Perjelaslah. Ya. Pertanyaan saya tadi, apakah ini menipu atau tidak? Karena ini menunjukkan konteksnya kepada hukum Taurat dan orang Yahudi. Apakah orang Yahudi itu berdasarkan budaya atau berdasarkan hukum Taurat ini? Berarti Relasinya. Pak Dani mengerti nggak arti budaya? Ini budaya. Kan tidak menyangkut budaya. Ini enggak. Sekarang luruskan dulu. Apa yang Pak Dani pahami tentang budaya? Apa arti budaya? budaya? Hasil pemikiran manusia. Oke. Hasil karya. Oke. Jadi gini, budaya itu kan pola pikir manusia. Hukum Taurat Saya itu tidak bicara budaya. Dengar saya bicara dulu. hukum Taurat nih. Iya. Hukum Taurat itu kan sudah menjadi pola pikir orang Yahudi. Ketika hukum itu masuk menjadi pola pikir, itu disebut dengan budaya. Ketika budaya itu mengubah diri seseorang, melahirkan karya,
Itu namanya karya budaya. Jadi hukum di Indonesia ini budaya Indonesia, ya hukum Indonesia itu bagian dari budaya Indonesia. Gimana sih Pak Dani, kok nggak paham budaya sih? Jadi saya sudah sebutkan sama Pak Dani, lihat ya, bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagaimana sih orang yang hidup di bawah hukum Taurat? Contoh, mereka sunat, ya Paulus disunat. Ya, baru apa lagi? Orang-orang yang berada di bawah hukum Taurat itu makan haram, dilarang. Paulus juga nggak makan yang haram-haram. Ya dilakukan Paulus. Coba Bang Erben amati, ya, diperhatikan di ayat ini. Bagi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Iya. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Iya. Sekalipun Jadi, aku oke, tidak dengarin hidup ya. di luar hukum Allah. Saya kasih, Karena aku hidup di bawah hukum Kristus. Iya, saya contoh. Saya sudah kasih contoh tadi. Ketika aku pergi ke tanah Jawa, aku orang Batak, maka aku hidup seperti orang Jawa, walaupun aku tidak berada di bawah hukum Jawa. Di situ kenapa? Karena ini namanya kontekstualisasi. Ya, saya sudah kasih tahu kontekstualisasi. Sama seperti Pak Dani, saya kasih contoh ya. Pak Dani dulu di zaman Baginda, semua orang naik haji, ada yang jalan kaki kalau dekat, paling tidak naik unta. Sekarang orang muslim naik haji, naik pesawat buatan kafir, atau naik kapal atau apapun. Sebentar, diam dulu. Artinya sekarang ada kontekstualisasi. Apakah Pak Dani ketika naik haji, semua orang naik unta? Kan enggak. Kenapa? Karena konteksnya sekarang bukan lagi memakai transportasi unta, tapi sudah transportasi pesawat. Itu namanya konteks. Boleh saya tanya? Ya dari tadi Pak Dani bertanya, kok boleh aku bertanya? Oke, saya tanya lagi. Saya memperjelas pertanyaan ini, lebih mempertajam. Kenapa saya pertajam? Karena ini menyangkut firman Tuhan di dalam kitab Anda. Kitab Taurat itu apakah firman Tuhan atau bukan? Dengarkan Pak Dani ya. Bagi kami. Pertanyaan saya, tolong diingat. Apakah Taurat itu, hukum Taurat itu firman Tuhan atau budaya dari manusia? Dengarkan. Tolong dijawab. Dengarkan ya, saya jelasin ya. Hukum Taurat itu kan tulisan Musa, pengalaman hidup bangsa Israel dengan Tuhan. Tapi kalau hukum Taurat yang 10 itu memang ditulis oleh jari tangan Tuhan sendiri. Ketika hukum-hukum Tuhan, penyataan diri Tuhan yang hadir di tengah-tengah Israel, dan itu mengubah mindset mereka, itu menjadi pola pikir mereka, maka itu disebut budaya juga Pak Dani. Jadi Pak Dani dari tadi nggak ngerti arti budaya. Budaya itu pola pikir. Ya Tuhan. Budaya itu secara deskripsinya adalah hasil karya. Salah itu Pak Dani. Pak Dani kuliah di mana? Enggak, budaya itu konsep berpikir. Budaya berpikir. Bukan tari-tarian itu hasil karya budaya Pak Dani. Budaya itu konsep berpikir, itu yang saya pelajari. Mungkin dosennya Pak Dani siapa sih? Aku kan pernah belajar apa, Pak Dani? Ada contoh, waktu aku kuliah ada namanya misi lintas budaya. Kita pahami budaya itu apa. Di situ Pak Dani. Contoh Pak Dani, contoh Pak Dani, dengarin. Para netizen. Iya, contoh Pak Dani, ada seorang misionaris pergi ke Papua. Di Papua itu kan budayanya memakai pakaian koteka. Misionaris ini pakai pakaian koteka Pak Dani. Tujuannya apa? Dengan dia memakai budaya koteka setempat, maka dia diterima. Akhirnya Injil bisa diberitakan. Itu namanya yang dilakukan oleh Paulus tadi di dalam Korintus itu. Itu bukan penipuan, itu namanya menyesuaikan diri. Tapi Pak Dani susah menerima ini ya, karena Pak Dani kan di dalam keimanannya,
kehadiran imannya Pak Dhani itu harus menghilangkan yang lain, harus menjadikan budaya Arab menjadi budaya semua orang. Ini konsep yang berbeda. Kalau orang Kristen Pak Dhani, budaya Arab bentar dulu. kaitannya nggak ada. Dengar dulu. Konsep berpikir bukan seperti itu. Harus budaya Arab itu yang harus diimpor Budaya semua. teologis kami tidak mengenal budaya Arab. Jadi nggak ada budaya Arab. Arab nggak berbudaya gitu. Bukan, kami tidak mengadopsi budaya Arab. Yang kami ambil itu adalah yang Anda katakan tadi, hukum-hukum menjadi dari tadi kau takia kau Pak Dhani. Bohong. Anda sendiri yang ngomong begitu. Bohong. Budaya Arab itu ada Arabisasi. Bahkan ketika menjajah Irak, Iran, mereka bahasanya pun harus dirubah menjadi Arab. Bohong. Kamu udah tua tapi tetap bohong. Arabisasi itu terjadi. Bahkan mereka harus berbahasa Arab di negara-negara jajahan Islam. Mereka menghilangkan bahasa budaya. Lihat aja Mesir. Bahasanya dihilangkan jadi Arab. Pakaiannya Arabisasi. Enggak, karena gue gak tahu kalau dengar orang bohong. Diskusi itu harus dengan jujur. Ya, itu bedanya Alkitab, dengan Anda. Alkitab, shut up. You lie, old man. You lie. You old and you're gonna die soon and you lie. That's who you are. Liar will end in hellfire. You old man, you will die in hellfire, liar. Gini aja Pak Dhani dengar saja. Pak Dhani, kalau Pak Dhani menyangkal apa yang dikatakan Ibu Sofi, terus kalau saya Ibu tadi Sofi mohon maaf moderator, saya kan berbicara. Bahasa Mesir itu aslinya Koptik. 85% orang Mesir adalah Kristen Koptik. Ketika Arab masuk itu di Arabisasi. Orang Iran, Irak itu bahasanya Pahlavi namanya. Ya, bahasanya Pahlavi. Ketika Islam masuk itu di Arabisasi, mereka semua harus berbahasa Arab, berpakaian seperti Arab dengan semua budaya-budayamu, including Indonesia. Apa Pak Dhani mengelak atas sampaian dari Bu Sofi? Mengelak. Bukan Apa Pak Dhani mengelak? Kita dengarkan dulu, saya menjelaskan. Nanti kalau dikasih keluar data terus benar gimana Pak Dhani? Enggak, coba. Jadi gini Pak Dhani. Boleh enggak nih? Saya nggak bisa berargumen nih. Bukan, Pak Dhani itu argumennya menunjukkan kebodohan. Jadi tidak ada kecerdasan. Iya, kenapa? Contoh Pak Dhani ya. Contoh Pak Dhani, biar saya kasih contoh sama Pak Dhani. Kita yang menilai. Contoh. Jadi kehadiran, makanya gini ya. Kalau jadi gini, prinsip kekristenan hadir di satu tempat dengan prinsip Islam hadir di satu tempat berbeda Pak Dhani. Kekristenan itu menghargai budaya lokal. Menghargai. Tapi kalau Pak Dhani kan tidak Pak Dhani. Mau diarab-arabkan semua mulai dari jenggotnya, bajunya, jubahnya, arah sholatnya mau kemanapun. Semua diatur Pak Dhani. Kalau Kristenan enggak. Lakukan yang terbaik. Arahkan hati pada Tuhan. Budaya-budaya lokal, selama itu masih sesuai dengan ajaran Yesus, dipertahankan, dipelihara. Gitu Pak Dhani. Makanya kayak kami Kristen, iya. Jadi tadi kan saya sudah jawab. Dengar dulu. Nanti kita bandingkan. Dengar dulu Pak Dhani. Makanya kan begini, ada dua arah, kita ambil konklusinya yang mana yang terbaik kan begitu. Enggak bisa ada konklusi. Artinya masa gini. Orang berpikir kayak begitu. Enggak ada. Jadi gini Pak Dhani. Mari kita bukakan perbedaan sebuka-bukanya. Karena Islam dan Kristen itu nggak bisa disatu-satukan, nggak bisa disama-samakan. Makanya saya Dilarang. Makanya saya jelas. Saja dilarang. Saya sangat menghargai perbedaan. Ingat itu. Iya. Sangat menghargai. Di kata-katamu menghargai perbedaan, di hatimu ingin. Oke, saya pikir udah cukup dulu, udah cukup. Topik yang lain aja. Kan kita bisa mengambil konklusi yang mana pas sesuai dengan nature, sesuai dengan hati nurani. Dari perbedaan dua kubu, kita ambil kelebihan dan kelemahan masing-masing. Baru kita mengerucut untuk mengetahui kebenaran yang sesuai dengan hati nurani, yang sesuai dengan natural law, sesuai dengan kemanusiaan sebagai kodratnya manusia. Mana dua yang kubu ini yang sesuai dengan kodrat manusia?
Begitu caranya kita untuk mengambil konklusi. Oke, Bisa dipahami? sekarang ketika manusia dijanjikan masuk surga dapat 72 bidadari tingginya sekitar 27 meter. Apakah itu sesuai dengan kodrat manusia yang tingginya hanya kayak saya 170? Gimana itu? Konklusi apa yang Pak Dhani mau bisa dari situ? Nggak ada kita mengatakan apakah manusia juga apakah sebaya dengan bidadari tersebut atau tidak. Ya nggak tahu Ada aku urusannya Pak Dhani itu, tapi kan dikatakan makanya saya bidadari itu menjelaskan, transparan. nanti manusia sebaya dengan bidadari. Kalau memang mereka itu tingginya 1.000.000 meter, maka manusia juga akan 1.000.000 meter. Begitu bahasa kasarnya. Loh. Itu bahasa kasarnya. Supaya paham Jadi, Anda berpikir. berarti nanti Pak Dhani dan kawan-kawan muslim nanti berubah semua ya, jadi Power Ranger semua ya? Iya, berubah semua termasuk tubuh kita. Tubuh yang krepot, Ya udah. tubuh yang hitam. Itu berubah semua. Kan udah dijelaskan daya berulang kali. Ya udah Pak Dhani, selama menikmati bidadari lah bantu Pak Dhani. Iya, enak itu Bang Erben. Tapi kalau berpikir orang yang nyerocos payah Bang Erben, nggak bisa berpikir. Ya. Karena aku kan sudah bilang selama diskusi, aku tidak pernah menemukan muslim yang percaya bahwa otaknya diciptakan Tuhan untuk berpikir. Nah, kan nyerocos kan. Nah, ini yang menunjukkan you are very stupid old man. Ya, termasuk kamu tidak pernah percaya bahwa otakmu itu diciptakan untuk berpikir. So think about it, you're gonna die soon. Pak Dhani ganti topik aja, ganti topik. Ada lagi nih yang lain tanya. Ya, Bang. Selamat malam Pak Dhani. Bukan, kita mungkin ada yang lain lagi Pak Dhani mau tanya Pak Dhani. Masih mendingan nih, masih bisa diajak. Pak Dhani, penjelasan dari Bro Erben itu Pak Dhani sudah jelas, tapi kayaknya otak Pak Dhani nggak tangkap. Itu udah sangat jelas. Tahu Taurat itu. Ya, kita di sini kan. Nanti Pak Dhani lain kali ditulis atau nonton atau cari keterangan lagi atau nelpon pribadi kalau kurang jelas. Tapi kayaknya mau capek aja kalau jadi Islam itu kita di sini bukan ingin menjelaskan, kita hanya memaparkan. Nanti di dalam teori sudah dijelaskan. Iya, oke. Saya terima pertanyaan lain lagi Pak Dhani. Saya tidak menerima nanti lagi. ada pemaparan. Kemudian ada analogi. Kemudian ada konklusi. Kan begitu. Bagaimana? Kalau orang yang berpikir, pasti ada pemaparan. Oke, Pak Dhani, terima kasih Pak Dhani. Jadi gini juga Pak Dhani ini artinya Islam itu merusak sendi-sendi budaya. Sendi-sendi budaya yang ada itu selalu dirusak gitu. Jadi tidak dipertahankan. Kata siapa? Isa itu merupakan budaya itu siapa? Lo budaya contohnya. Coba ada tuh ya al asru ibadah haram nabi amri al asru al ibadah. Orang budaya Indonesia saja yang menggunakan kebaya itu nggak boleh, atau orang yang bermain wayang kulit aja dilarang. Gimana sih? Nanti ada budaya telanjang bagaimana? Dipertahankankah budaya telanjang? Makasih. Pak Dhani. Yang ada itu bukan budaya yang benar, Pak Dhani. Tidak ada budaya telanjang. Kata siapa Islam itu merubah budaya adat? Kata siapa enggak? Siapa bilang tidak ada budaya telanjang pakai sempak? Ada sampai sekarang cuma pakai kain ihram aja, nggak pakai daleman tuh muterin Ka'bah 7 kali. Ada pakai sempak itu budaya. Naked di telanjang muterin batu hitam masih ada sampai sekarang. Ayo coba renungkan. Ada nggak budaya Indonesia? Ada budaya telanjang tuh muterin batu hitam 7 kali masih telanjang sampai sekarang. Pak Dhani, katanya kalau itu kalau di Alkitab bilang, Pak Dhani, kalau di Alkitab bilang kalau orang yang menyembah Tuhannya memakai aksesoris seperti pakaian-pakaian, ada alat-alatnya, alat-alat aksesoris untuk penyembahan itu masuk dalam kategori penyembah berhala loh Pak. Termasuk pakaian itu muter-muterin Ka'bah itu putih-putih itu Pak. Kalau Alkitab mengatakan itu termasuk menggunakan emas. Terus hitung-hitungan yang bacaan yang bertele-tele itu lagi sore itu Isa itu ya sholat azhar itu mana lagi cincinmu yang emas mana berani? Saya kalau bicara dengan Bukti lebih enak ya, karena Bukti orangnya mengungkapkan fakta ya,
mengungkapkan cerita itu benar apa yang dikatakan Buti. Nanti kita makanya tadi saya katakan ada dua kubu yang memiliki pandangan berbeda tentang ajaran-ajaran, maka nanti kita menganalogikan sehingga terjadi konklusi yang dapat kita jadikan panutan Nggak sebagai nyambung ngomongnya Pak. manusia. Kayak maksudnya apa Pak? Coba Saya paham ulangi, Pak. maksudnya Buti. Konklusi, panutan, apalagi tadi nggak nyambung. Coba Pak. Iya, saya coba paham. Anda renungkannya. Pak Dhani, Ada poin pengungkapan. yang aja penting Pak Dhani. Apa maksud dari tujuan pertanyaan Pak Dhani? Tanya dia, panutan Muhammad apa yang bisa kita tiru? Iya. Banyak lah. Rono Pak panutannya. Pak Dhani pakai Rono. Pak Dhani pakai cincin emas tidak? Pak Dhani pakai cincin emas tidak? Katanya mau saya jawab atau tidak? Oke, sekarang Pak Dhani jawab dulu pertanyaan Ibu Sofi. Panutan apa yang kita bisa ikut dari panutan Nabi Anda? Silakan, Pak Dhani. Saya kasih waktu kamu 3 Sangat menit. banyak. Pertama, menutup aurat. Pak Ya kan? menutup aurat. Maksudnya apa tapi menutup tidak aurat? terbatas, Emang Pak. gue tanya, yang nemuin baju siapa? Yang nemuin mesin jahit siapa? Mau siapa? Kan bukan itu persoalan. Lu ngomong katanya menutup aurat, ya kan? Orang pakai Emangnya kebaya sebelum menutup zaman aurat. Muhammad orang kagak nutup aurat? Saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. Anda mau Iya, terima? makanya- Tidak mau argumen. Jadi Makanya gini. pertanyaannya Bu Argumen Sofi, Anda, apakah sebelum itu hak Anda. Muhammad sebelum Nabi Jangan datang, jangan sebelum menganggap apa yang menutup dikatakan Baginda aurat. itu menjadi kebenaran Anda. Salah itu. Jadi gini. Apakah sebelum Nabi mu Kenapa pula datang jadi orang tidak menutup Oke, aurat? silakan. Panutan menutup aurat, orang pakai kebaya nggak boleh sama dia, harus pakai jilbab. Apakah Iya. pakai Jadi kebaya sebentar. Budaya, Arab? budaya kita lebih baik. Makanya budaya trap, Jawa. kalau lo ngomong menyesalkan dengan budaya, lo menghancurkan budaya Indonesia. Itu bukan budaya, itu ajaran. Sebentar. Di. Jadi Raden Ajeng Kamu Kartini pakai menghancurkan kebaya, budaya. dia bilang sompret. Emangnya Raden Ajeng Kartini mesti pakai jilbab lu? Dari mana? Dari Hong Kong? Wah, ini apa nyerocos nih? Sebentar. Serocos. Lu tuh udah ngancurin ajaran lu tuh ngancurin budaya Indonesia tau nggak? Iya, makanya kalau di Peristen Sadar lu, sadar. boleh-boleh saja kan seperti itu. Budaya itu Memang budaya seperti budaya itu. apa Jadi yang kalau- dihancurkan? Apa itu budaya? Sebentar Anda ya. nggak tahu apa ini Budaya apa? budaya itu? Sebentar ya, sebentar. Sopi Oke, Abdul supaya- ngomong pesan dia Pakai bang. kebaya Budaya sebentar, apa yang sebentar. dihancurin gitu loh? bahasa seperti itu hampir semua. Budaya itu dinamis, bukan statis. Saya mau dulu ya, bicara satu-satu. Siapa yang mau bicara silakan raise hand dulu. Sebentar Supaya supaya mereka terarah. semua. Saya pikir kita ganti topiknya. Jadi gini Pak Dhani. Kalau masalah menutup aurat dan lain sebagainya Pak Dhani, itu sudah ditulis terlebih dahulu di dalam Alkitab kita Pak Dhani. Bahkan Paulus sendiri dikatakan, hendaklah seorang wanita berdandan dengan sopan. Dikatakan, baru dikatakan tidak boleh menghadap Tuhan dengan kepala yang tidak ada tudung. Tudung isi itu artinya nikat apa namanya itu. Dan itu masih dipraktikkan oleh gereja sampai hari ini. Namun karena ada perkembangan zaman, ada semakin modis, ya kekristenan itu kan dinamis Pak Dhani. Bukan harus kembali ke zaman dahulu. Dan kekristenan pun kalau ada berpakaian yang minor-minor, itu tetap bagian dari budaya Pak Dhani. Adam dan Hawa saja telanjang kok dulu dikatakan. Saya tanggapi. Oke, jadi saya pikir kita ganti topik aja supaya jangan berkaitan kemana-mana. Kembali topik. Ganti topik aja, ganti Supaya topik. ini kawan-kawan bisa jelas Bang Erben. Udah jelas semua kawan-kawan saya. Pak Dhani nanti hanya Ini ngomong tapi Pak Dhani nggak ada Begini maksud data. dengar dulu Bang Erben. Ya kan yang namanya budaya itu kan Ya silakan Pak Dhani apa mau sampaikan? Apa mau Pak Dhani sampaikan? Giliran ditanya diam. Oke. Pak Dhani, mana Pak Dhani? Jawab Pak Dhani, jawab.
Masih di mute kah dia atau gimana? Enggak, sudah di open, saya sudah open itu. Oke, silakan Pak Ya, Dani. Saya cari di yang mute. lain lah selain Pak Dani. Kenapa di mute? Makanya Pak Dani kalau sudah dibuka jangan di mute. Oke? Tapi kalau Saya kan ribut lagi biasa terpaksa begini, saya mute kebiasaan lagi. saya kan habis Satu-satu. ngobrol, habis ngomong saya mute. Supaya kita teratur itu maksud saya. Makanya habis saya ngobrol, Nggak, ini saya mute. maksudnya Pak Dani, ini supaya dia dapat tiket ke surga, makanya ini namanya bela agama. Makanya jangan Itu di mute judulnya. lagi Pak Dani. Jadi begini ya, oke, langsung aja. Ya. Saya katakan yang namanya budaya sifatnya pasti dinamis, itu budaya. Yang namanya ajaran agama itu pasti sifatnya statis, paham nggak? Pasti statis. Kalau dia bukan statis agama itu, ataupun ajaran dari Tuhan itu tidak statis, maka dia bukan ajaran Tuhan. Dia bukan agama, pasti itu budaya. Maka untuk membedakan mana budaya dan mana ajaran agama dari Tuhan. Apa maksudnya ajaran Tuhan itu statis itu apa maksudnya? Jangan dipotong, mohon. Ya, apa maksudnya ajaran Tuhan itu statis? Aku nggak mudeng apa maksudnya statis ajaran Tuhan itu apa? Tinggal berubah atau bagaimana? Gini aja. Apa maksudnya ajaran Tuhan itu statis itu apa? Jelasin. Padahal ini ajaran kamu tuh pernah dibakar. Tidak berkembang dalam arti kata, aduh susah ini. Jadi gini. Ajaran Tuhan itu bisa berubah apa enggak? Jadi yang gini namanya ya. ajaran Islam itu ajaran kekristenan, ajaran agama mana saja, yang namanya agama itu sifatnya statis. Masa? Tetapi Allahmu sendiri bisa membatalkan ayat-ayat firman-Nya dan mengubah firman-Nya, menggantikannya yang dengan mirip yang serupa atau lebih baik tuh? Tinggal buktikan aja ayat yang mana yang berubah, Anda bisa buktikan. Surah 2 ayat 106, ada ratusan ayat yang dinasak dari mansukan. Yang mana ayat yang dinasahkan? Banyak, ratusan. Mana ratusan. Loh, gue nggak buka laptop. Enggak, lu kan ustadz. Masa lu nggak tahu ayat-ayat mana yang saja yang dibatalkan sama Allah sendiri? Saya tanya, mana buktinya Anda katakan dinasahkan? Saya tanya sekarang sama kamu. Benarkah Allahmu membatalkan ayatnya sendiri, menghapus ayat-ayat? Benarkah surah 2 ayat 106 dan surah 16 ayat 101 bahwa Allahmu bisa membatalkan firman-Nya sendiri, mengganti ayat-ayatnya, menghapus ayat-ayatnya dan menggantinya dengan yang mirip atau serupa? Benar nggak itu? Benar tidak Allahmu bisa menasak dan memasukkan ayat-ayatnya sendiri? Ayat yang dihapus. Gua tanya dulu, benarkah di dalam ajaran Islam ada nasak dan mansuk? Ada. Ya sudah, kamu kata ajaran Tuhan statis dari ngomong. Loh, lah itu Allahmu ngomong surah 2 ayat 106, surah 16 ayat 101. Allahmu sendiri yang membatalkan ratusan ayat, Pak. Anda tidak paham tentang nasak. Kamu mengatakan ajaran Tuhan statis, tidak berubah. Statis itu kan tetap, tidak berubah. Terbukti ratusan ayat-ayat itu diabrogasi atau dibatalkan, dihapuskan. Salah satu yang dihapuskan adalah ayat-ayat setan. Surah An-Najm ayat 20. Antara ayat 19 dan 20 itu ada ayat yang dihapuskan dan dibatalkan. Oke. Jadi begini Pak Dani ya. Pak Dani sabar. Anda ingin menyerang. Kok menyerang? Saya memaparkan bahwa kamu tuh berbohong. Ketika kamu mengatakan ajaran Tuhanmu statis, ajaran agama saya tidak betul. Surah 2 ayat 106 dan surah 16 ayat 101 membuktikan bahwa Allahmu membatalkan ratusan ayat. Bukan hanya puluhan, ratusan ayat yang dinasak dan dimasukkan sendiri. Betul apa tadi? Kamu tadi membenarkan kan ada nasak dan masuk? Disebutkan di dalam Al-Quran, Anda pendusta, mana ada? Tunjukkan ayatnya. Kamu yang pendusta. Kamu tadi yang mengatakan kalau ajaran Tuhan itu statis, kalau budaya itu berubah-ubah. Itu mulutmu bukan? Mulutmu kan yang mengatakan itu? Terbukti Allahmu ajarannya tidak statis. Allahmu sendiri ajarannya progresif. Anda kan tidak paham nasah dan mansukh. Iya, kamu jelasin apa maksudnya nasah dan mansukh. Nah, ngapain orang seperti Anda mau dijelasin? Ya sudah, artinya ajaran Allah itu nggak statis karena Allah bisa merubah ayat-ayatnya sendiri, membatalkan bahkan menggantinya lagi. Gila nggak tuh? Ayat firman dibatalin sendiri dan diganti. Zaman Nabi Adam kawin dengan saudara boleh?
Nggak usah ngomongin zaman Nabi Adam. Surah 2 ayat 106, surah 16 ayat 101, Allahmu itu mengatakan dia membatalkan, menghapus, menarik ayat-ayatnya sendiri. Tak tanyai sekarang, ajaran mana agamamu yang statis itu mana? Nabi Adam itu ayat-ayat. Kok zaman Nabi Adam? Lu jangan ngomong Nabi Adam. Yang dibatalin itu adalah surah-surah yang ayatnya kontradiksi antara Pakiyah dan Madaniyah. Maka surat-surat Madaniyah itu membatalkan surat-surat Pakiyah. Betul apa betul? Kalau ada ayat yang kontradiksi di dalam Qur'anmu, maka surat-surat yang lahir belakangan itu akan membatalkan ayat-ayat yang turun lebih dulu. Walaupun ayat di dalam Qur'anmu tetap ada, tapi itu dibatalkan sendiri sama firman Allahmu. Betul apa betul? Mana ayatnya mana? Jangan kok nocos saja. Saya sudah bikin videonya, Bapak lihat aja di Al-Hayat Indonesia. Mana yang dinasak dan masukkan. Masa Pak Dhani nggak tahu seorang ustadz mananya ada lagi ayat? Masa ada seorang ustadz tidak tahu ayat-ayat mana saja yang dinasak dan dimasukkan? Aduh. Gimana? Mau dibuka lagi Pak Dhani? Ya, tadi yang klaim Pak Dhani loh. Yang klaim Pak Dhani. Pak Dhani sendiri yang klaim. Firman tidak berubah. Budaya berubah-berubah. Sehingga budaya harus tunduk terhadap agama begitu ya. Agama dari Arab ya. Itu jauh impor. Paham. Ini kan teman paham nih. Jujur dia. Iya. Allah. Dia yang nanya sama Pak Dhani. Tadi Pak Dhani katakan statis terbukti, terubah, dihapus, digantikan. Berarti tidak statis. Terus sekarang Pak Dhani pura-pura bego. Yang mana? Ngomongnya yang mana? Nah, tadi Pak Dhani ngomong. Bahkan Pak Dhani itu mengikuti perkataan manusia yang ada di dalam hadis. Kalau itu tidak ada di dalam Quran, perkataan yang di dalam hadis, perkataan manusia itu lebih kuat daripada Qurannya sendiri. Betul apa betul? Coba Betul apa betul? Aku tanya. Bahwa kamu kitabmu tuh dua. Satu yang perkataan Allah, satu perkataan manusia. Betul nggak? Kamu tidak bisa hidup tanpa dua-duanya. Dan kalau itu nggak ada di Quran, kamu mengikuti perkataan manusia yang ada di hadis. Kami nggak bisa hidup. Ngapain kita hidup? Loh iya, berarti kamu itu menyekutukan perkataan Allahmu, menyetarakannya dengan perkataan manusia. Betul apa betul? Makanya kalau ada tidak betul, seperti ini. Kok nggak paham? Aku tanya, hadis itu perkataan Allah apa perkataan manusia? Perkataan manusia tetapi wahyu dari ya Allah. Sudah, kalau kitabmu dua, Quran dan hadis, artinya kamu menyekutukan perkataan Allah dan kamu menyetarakannya dengan perkataan manusia. Kamu mengatakan sendiri kamu tidak bisa hidup tanpa keduanya. Dan kalau itu tidak ada di Quran, kamu ikuti perkataan manusia. Bayangin nggak tuh? Kalau itu nggak ada di Quran, dia ikuti perkataan manusia. Ini orang ngaco. Mau dia? Yang ngaco tuh lu, karena lu nggak jujur Pak orangnya. Oh, kamu yang nggak jujur Orang dia loh. Ini orang ayat kok. Ini nggak kelihatan nggak berpendidikan ini orang. Sabar Pak Dhani, jangan menuduh. Yang nggak berpendidikan tuh lu. Nggak punya etika, nggak punya adab. Kami mengikuti perkataan Allah. Ternyata dia menyekutukan perkataan Allah dengan perkataan manusia, dia sejajarkan. Kalau itu nggak ada di dalam Quran, dia pakai yang perkataan manusia. Oke, sekarang gini aja Pak Dhani. Apa Pak Dhani percaya bahwa Anda tidak memiliki Pak Dhani adab? memakai ayat tulisan Enggak, manusia? Pak Dhani takiyah terus ini. Ngomong sama orang-orang pembohong itu nggak perlu adab Pak. Berbicara dengan orang-orang pembohong macam kamu itu nggak perlu adab. Nggak perlu adab gue. Nggak perlu adab dengan orang yang bibirnya penuh dengan bualan pembohong, yang bibirnya busuk macam kamu itu nggak perlu adab. Ngapain pakai adab sama orang pembohong? Sebentar. Calling down sebentar. Tenang dulu. Silakan kasih sejati. Oke, saya cek dulu. Sofian ini siapa ini? Muslim atau Kristen? Sofian buka mic-nya. Silakan. Sofian. Halo, Sofian. Oke, kasih. Oke. Unmute dulu Bang. Yang atau unmute. Tolong di unmute lo. Kalau yang di Udah. Sofian buka. Gak ada, berarti taruh waiting room ya. Iya, taruh aja di waiting room. Ini si Direx ini siapa ini Direx ini? Yang Direx ngapain dia? Direx open mic. Enggak, dia enggak ada mic. Ini kayaknya ngerekam aja di waiting room aja atau dikeluarin aja. Oke. Baik hati siapa ini? Baik hati di unmute dulu.
Baik hati. Bisa Baik dibuka hati. kok itu. Baik hati. Oke, Mikael Mesias siapa ini? Silakan. Mikael. Mikael. Oh, keluar. Giliran ditanya satu-satu. Mikael Mesias. Halo. Gak ada apa. Mungkin di mute kali Bang Erben. Enggak, ini bisa buka sendiri kok mute-nya. Marta ada apa? Siapa ini? Yang biasa kan? Halo, shalom, iya. Komisar yang biasa? Iya, ada apa? Oke. Soalnya kita harus tahu dulu siapa yang di dalam, nanti yang aneh-aneh pula. Enggak lah, monitor. Iya, oke. Yang Pak Kuntoro Muslim, Pak ya? Pak Kuntoro? Iya, saya. Oke, Iya, Pak Dani Muslim ya? Oke, mungkin kita ganti dulu lah, karena Pak Dani ini Saya Muslim gimana? sebentar. Karena saya meragukan kemuslimanmu, karena lebih Muslim Ibu Sopi dari Pak Dani. Iya. Tadi saya sebenarnya aku mau tanya, kalau firman Allah itu statis, pertanyaan saya melebar. Bagaimana dengan firman Allah yang sebelum Quran? Kok bisa hilang? Kok bisa digantikan? Di mana statisnya? Jadi artinya gini, Pak Dani jangan bertakia dong. Artinya akui aja bahwa kamu salah dan yang kamu pertahankan juga salah. Kalau statis berarti nggak boleh dirubah dong. Mengapa Quran itu nggak ditempelkan aja dengan kitab terdahulu disatukan? Kan statis. Oke, saya pikir ganti dulu Pak Dani. Pertanyaan itu nggak akan bisa kamu jawab. Silakan Pak Kuntoro bertanya. Kok takut saya jawab? Udah cukup Pak Dani, nggak ada lagi. Takut saya jawab Apa yang saya takutkan samamu? Yang ku takutkan itu setiap kamu menjawab itu menjengkelkan, gak ada datamu, hanya ngerocos. Pak Kuntoro silakan Pak Kuntoro. Mungkin ada pertanyaan Pak yang terbaru. Pak Dani tarik napas dulu Pak Dani ya. Apa ini Pak Made Kuntoro? Oh, Pak Made Kuntoro, ini Made Kuntoro, ini Kuntoro. Orang yang sama kah? Yang Sopian ini siapa? Made Kartono, ya aneh ya Made Bali, Kartono Jawa, gimana nih? Iya, ibunya Jawa, ibunya. Muslim atau Kristen Pak Kartono? Kristen. Oke, Pak Sofian ini siapa Sofian? Halo Sofian. Siapa yang mutar lagu itu? Sofian. Oke, Pak Kuntoro silakan Pak bertanya, apa mau ditanya tentang kekristenan Pak? Diskusi santai aja, diskusi santai. Kalau Bapak jujur nggak akan diterkam. Tapi kalau bertakia ke Pak Dani ya diterkam juga nanti sama Ibu Sopi. Jadi yang menentukan kejujuran itu Pak Erben ataupun Bu Sofiatul. Bukan, yang menentukan kejujuran itu adalah gini, kejujuran itu adalah ketika bibir dengan otak dengan data sejalan. Salah satu diantaranya tidak sejalan itu penipu. Gitu Pak Dani. Kalau enggak, iya. Pak Dani mau nanya boleh nggak Pak Iya. Dani? Oh ya, Ibu Uti bertanya santai-santai aja sama Pak Dani ya. Takutnya nanti Pak Dani ini digas sama Ibu Uti, copot semua giginya. Soalnya giginya tinggal dikit lagi kan, nggak enak. Pak Dani, Udah, silakan Bu Uti. Pak Dani. Iya, Pak Dani, makasih Pak Erben. Pak Dani, kemarin saya baca ayat di Quran ya. Itu center saya ambil ya bukunya ya. Di situ dikatakan bahwa Allah dan Rasul menetapkan ya, dialah yang menetapkan hukum-hukum gitu. Nah, lalu di dalam keislaman kan dikatakan juga bahwa dosa yang paling jahat gitu ya, musyrik gitu ya, menyekutukan Tuhan gitu ya, menyekutukan Tuhan. Pertanyaan saya ya, di dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa yang menetapkan hukum-hukum itu adalah Rasul dan Nabi gitu kan. Lalu Bapak juga
Ya, Rasul dan Allah. Lalu Bapak nggak bisa juga menjadi Islam kalau tidak mengakui Rasul sebagai Rasul, gitu kan? Benar. Tidak bisa mengakui Islam kalau hanya mengakui Allah tetapi tidak mengakui Rasul. Mengakui Rasul tidak mengakui Allah itu tidak jadi ya. Nah, lalu dikatakan juga bahwa Allah bersalawat untuk Nabi, lalu Nabi bersalawat untuk Allah. Ya, Nabi bersumpah ya. Nggak ada. Bentar. Nabi bersumpah demi nama Allah, ya, pemilik langit, timur dan barat. Lalu Allah bersumpah demi Nabi, gitu loh. Apakah pertanyaan saya, Pak ya? Apakah Allah dan Nabi ini sejajar, Pak? Ya, kenapa saya katakan tadi saya potong-potong? Allah tidak pernah bersumpah. Ya. Ih, kagak tahu aja ayatnya. Ini aja. Saya jawab aja ya. Al-Balad 1 kok Allah bersumpah demi Nabi. Apa dulu? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dong. Halo. Boleh saya jawab? Iya. Boleh. Iya. Maksudnya Pak Dani diam. Ntar dulu. Dijawab satu-satu. Maksudnya gini, silakan. Allah itu dalam Al-Quran disebutkan ya, Allahu atiullah wa atiur rasul wa ulul amri, malah di sana itu. Di sana itu Allah berarti taatlah Allah, dalam taat Allah itu berarti terhadap Al-Quran, kitabullah, dan Allah menyuruh taatlah juga kepada sunnah Nabi, yang di perkataan Nabi itu ya, Nabi, sunnah Nabi. Dan ke sana juga ada ulil amri, malah ulil amri itu pemerintah yang sejalan dengan peraturan. Nah, untuk menyesuaikan seperti itu, ati Allah, dan makanya fungsi hadis itu adalah untuk menjabarkan, untuk menerangkan Al-Quran itu sendiri, karena banyak di Al-Quran itu yang bersifatnya global, banyak di Al-Quran itu ayat-ayat yang sangat sulit sekali, makanya Nabi harus menjelaskan. Maka umat Islam itu mentaati Allah dan Rasulnya seperti itu, bukan menjajarkan, bukan menjajarkan. Bu Uti, di mana Bu? Di mana Bu ayat? Bapak, sebentar Bu Uti. Saya ambil ayatnya ya. Saya ambil ayatnya. Ya, ayat di mana Allah itu bersumpah demi Nabi, di mana itu? Al-Balad 1. Al-Balad 1. Coba seperti apa? Biar kita buktikan aja Bu. Jadi supaya semua orang mengerti. Nanti kalau nggak ditunjukkan kan nanti katanya gitu. Al-Balad itu surah berapa itu? Surat berapa ya? Pokoknya Al-Balad. Kabar Bang Kasih Sejati. Yang ketiga itu akun Bang Kasih ya? Ini yang iya. Aku pakai. Oh iya. Lanjut Bang, lanjut. Nanti kalau bisa dibikin kaos yang satu ini biar share screen. Al-Balad berapa ya? Lupa saya Al-Balad. Tar lagi dicari. Iya, cari aja Bu, cari nggak apa-apa. Diskusinya santai aja. Cuma ya kalau ini Al-Balad ayat 1 ya? Iya, 1. Oke, ini. Sudah Pak. Dikatakan begini. Aku bersumpah demi ini negeri. Ya, ini. Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini, Mekah, dan kamu, Muhammad, bertempat di kota Mekah ini, dan demi bapak dan anaknya. Nah, itu demi siapa? Demi bapak dan anaknya Muhammad. Ayo, ada kan kebanyakan? Ya. Pak, kalau yang namanya bersumpah kan itu menjaminkan diri kepada yang lebih tinggi, lebih agung, yang bisa menjadi penjamin. Nah, kalau Allah sendiri menjaminkan dirinya kepada yang lebih rendah, kepada Muhammad, ini maksudnya apa? Kamu itu salah tafsir. Di sana itu Allah itu berhak dengan siapapun, makanya banyak Allah itu bersumpah dengan dirinya, bersumpah dengan makhluknya. Itu boleh-boleh saja hak Allah. Nah, nggak bisa gitu Pak. Kalau tafsirnya konsep sumpah ini tidak bisa diarti konsep sumpah ini langsung diasumsikan bahwa seolah-olah Allah itu seperti itu, nggak boleh, seperti itu nggak bisa. Pak Kuntoro, apa yang disampaikan? Di sana itu tidak Pak Kuntoro bersumpah dengan Nabi Muhammad, tidak bisa. Pak Kuntoro. Loh, itu tapi ayatnya ada Pak. Bentar Pak Kuntoro ya. Apa yang disampaikan Ibu Uti sejalan dengan tafsir kitab Bapak. Ada di layar Bapak, dibaca Pak. Silakan dibaca Pak. Jadi Ibu Uti itu menyampaikan sesuatu sesuai dengan kitab Bapak, bahkan sejalan juga dengan tafsirnya. Gimana ini Pak? Coba seperti apa coba? Ya jelas enggak di situ. Coba seperti apa? Kau tak baca kah? Itu nggak kota Mekah. Aku heran lihat kau. Dan Nabi Muhammad itu
Yang di tahu. kota Mekah, bukan berarti langsung dia itu langsung bersumpah kepada Nabi Muhammad, tapi bersumpahnya Kalian kepada itu kota Mekah. gimana sih? Itu lihat dong, baca dulu Dan baca. demi pertalian bapak dan anaknya, pertaliannya. Sesungguhnya, berarti dengarkan ya tafsirnya. Sungguh huruf la di tafsir? sini adalah nggak boleh, Tafsir enggak. siapa itu? Oh, jadi nggak boleh pakai tafsir ya sudah. Dengarkan kita baca letter ya. Ini udah jelas. Ini kita saya dengarin. Dan demi pertalian bapak dan anak. Ya, itu mah kan Pertaliannya. tulisan saya, itu kan tafsir jenengan. Tafsir jenengan matamu di mana sih Kuntoro? Nggak bisa baca kah kau atau buta kau? Itu Jalalin gimana? Jelas kan? Udah pada Itu nih tafsir aku aja resmi, sih biar Bang. repot-repot amat selesai urusannya kalau Betul. dia Itu kan hari ini Kita akan sama. menyampaikan Itu tafsir kebenaran resmi. Bu Uti. Ini Ya, Bu Uti ya, kita menyampaikan. aku heran ya. kebenaran Jadi gini itu ya, gini. berdasarkan Bentar Dani, diam dulu, diam. Islam. Sabar Pak Dani, sabar. Jadi gini ya kawan-kawan muslim. Kalau kalian diskusi, bawa otak, bawa data, ada isinya. Jangan hanya bawa bibir ke sini. Itu Pak baru cerdas. Ini kan ayat. Bentar dulu. Dengar dulu. Kalau bentar, tenang. Aku mau bilang sama kawan-kawan muslim. Kalau kalian bawa data, kita sangat hormat dan itu yang kita inginkan. Tapi kalau kalian hanya bawa bibir, bawa otak tak ada isi, aku pening lihat kalian. Coba dengarkan Bang RBD kata. Apa mau didengarkan? Bibirmu dengan datamu gak sejalan. Dengan hadis. Datanya Kami umat Quran dengan hadis. Di sana itulah la uqsimu bihadzal balad kan? Udah jelas. Bersumpahnya Allah itu dengan kota Mekah. Oh ya udah. Terima kasih. Itu yang kita butuhkan. Anak dan bapaknya. Udah. Muhammad. Nah, itu Udah, dalam Bu Uti. kalian sendiri menaruh Muhammad demi bapak dan anaknya Muhammad. Aku bersumpah Pertaliannya. Oke, Bu Uti. Jadi yang menciptakan Maaf, susah itu payah kan itu tafsir Allah Kristen. demi Muhammad Bu Uti. lagi. Bu Coba Uti, Bapak Ibu sebentar. dari siapa yang mengarangnya siapa? Apakah umat Islam, umat Kristen? Yang jelas saya lihat dari tafsiran Ibu yang baca itu ada tafsiran orang Kristen yang mempelesetkan Al-Quran. Udah jelas. Kalian lihat kan udah dibentangin datanya masih bisa bohong mereka. Boleh saya tampilkan dari Kementerian Agama. Lihat itu. Ini padahal kitabnya mereka ketik sendiri dibentangin. Mereka bisa bohong loh di depan Boleh kita. nggak saya menampilkan dari terjemahan Kementerian Agama yang resmi. Kalau begitu kasih keluar aja tafsir kalian. Yang kalian resmi. merasa benar mana tafsir kalian mana? Keluarin dulu. Ya, Tafsir kalian. tutup dulu mana? Tutup dulu. Oke. Silakan ditutup dulu. Oke. Mengapa enggak ditutup? Pak Dani, aku jarang loh tensi, tapi gara-gara Pak Dani malam ini tensi aku. Saya nggak bisa buka ini. Enggak. Kirim linknya. Kirim linknya, kirim langsung. Ini Kementerian Agama resmi. Dani, Suma ajak ke sini aja Pak Dani, yang pinter-pinter gitu. Al-Balad. Aduh, Juma pintar katanya anak TK si Juma itu. Malah pintar, kecil. Ini. Iya. Baca Apa? ini. Iya. Dan demi pertalian bapak dan anaknya. Lihat ayat 1 dong. Aku bersumpah dengan negeri ini. Negeri Mekah. Oh, thank you. Makasih banyak Pak Dani. Apalagi? Pertalian itu nggak ada tanda kurung. Kata-kata aslinya nggak ada di situ. Ya, dan demi bapak dan anaknya Muhammad. Bapaknya Muhammad. Oke, udah Pak Dani, udah. Maka ini kan terjemahan resmi ya Kementerian Agama. Iya Pak Dani, itu kalimat di atas. Aku bersumpah dengan negeri ini. Firman Tuhan ditambah-tambahin pakai tanda kurung. Pak Ya, Dani. yang banyak itu mau di kitab kamu itu yang diakui seolah-olah seperti itu. Sementara kamu itu tanda kurung itu maksudnya tafsirnya di sana. Ya Tuhan, kalian dua ini kenapa sih sama-sama? Ada ya Allah bersumpah demi bapak dan anaknya. Siapa yang bapak dengan anaknya siapa? Nah, inilah pelesetan. Ya gua nanya. Ada ya Allah itu bersumpah demi kota dan demi bapak dan anaknya itu Allah yang mana? Gua tanya.
Udah jelas kenyataannya. Udah, Saya jadi percaya Tuhannya Yesus. Wallahi. Iya, Kalau usah ngomongin Tuhannya Kristen, anggaplah Kristen salah. Anggap aja Tuhannya Kristen salah. Iya, kita tanya, ada ya Allah bersumpah demi Bapa dan anaknya? Saya beriman kepada Tuhannya Yesus. John Doe ajaran Islam nggak ada ajaran Islam. Itu ajaran kamu yang melesetkan, tapi mengutip dari Al-Quran. Ayatnya di situ, apanya diplesetkan, Pak? Bayangin, itu ayat dari surat Al-Balad, dia bilang ajaran Kristen, Bu. Gimana lu nggak mau nampol? Gimana lu nggak mau nampol nih orang? Orang baca ayatnya sendiri dibilangin. Oke. Dibilang ajaran Kristen. Sebentar ya, sebentar. Itu sesuai dengan tafsir yang saya tahu. Sebentar. Tolong dulu sebentar. Jadi gini ya, Pak Kuntoro yang terhormat sama Kakek Dani yang terhormat. Kalau diskusi itu Pak, ketika kita Kristen menunjukkan data, harap dibuka alat penglihatannya. Dibaca Pak, dibaca. Jangan bermimpi. Supaya Data dari mana dulu, resmi atau tidak? Kolok-kolok. Ngerti nggak kolok-kolok? Jengkel juga. Oke, silakan domba kecil. Sekarang domba kecil. Ya, Pak Dani, pertanyaan saya belum sama sekali terjawab. Sudah. Pak. Bu Uti sudah terjawab. Jawabannya adalah mereka bertakiyah. Udah. Jadi Bu Uti udah cukup dulu. Sekarang ke domba dulu. Domba lanjut. Ya udah yang lain ya. Nanti tensi Bu Uti. Tambah tua Bu Uti, nggak cantik lagi. Maaf nih teman-teman Kristen, itu Alkitab kita yang bahasa Arab itu tolong ditutup bukti. Anda tadi mengatakan itu kan Alkitab bahasa Arab itu ya. Menurut Pak siapa tadi itu ya? Itu kan Alkitab Kristen itu bahasa Arab itu. Saya ini ada dua tadi. Ada dua. Ini Alkitab bahasa Arabnya ditutup. Ini Alkitab katanya ini ajaran Kristen tadi demi bapak dan anaknya, demi kuda perang yang berlari terengah-engah. Tutup dulu demi kuda perang yang berlari terengah-engahnya Pak. Bentar. Biar domba silakan domba. Tanya topik baru. Silakan domba dulu. Ya, saya mau tanya tentang ayat ini. Saya sekarang lagi baca Quran. Wahai Nabi, Allah berkata kan, pesan Allah kepada malaikat Jibril. Wahai Nabi Muhammad, kabarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Berapa persen? Boleh tahu berapa persen? Kalau mau ngitung silakan. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir, karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti. Dari sini kita bertanya, 20 orang menjadi 200. Ayat selanjutnya, Muhammad mungkin bingung, apa Allah yang mungkin bingung? Sekarang Allah telah meringankan kamu dengan karena Dia mengetahui bahwa ada kelemahan padamu. Ini nubuatannya salah. Jadi dibatalin tuh ayat 66 dibatalin sama ayat 67. Nah iya, mungkin Allah lupa. Kalau ini salah satu contoh ayat yang diabrogasi atau dibatalkan. Mana ada yang dibatalkan? Tunggu, belum selesai. Ya itu Alkitab Tadi Kristen sih. ingat ya. Goblok ya? Masa gue Kristen lebih tahu daripada Muslim loh. Ini ayat salah satu ayat diabrogasi. Kan goblok namanya. Sabar dulu, belum selesai. Itu musuh palsu ya. Nggak sungguh-sungguh gimana ya? Bingung juga kita. Sekarang Allah telah meringankan kamu karena Dia mengetahui bahwa ada kelemahan padamu. Maka jika di antara kamu ada 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200. 100 kali lipat. 100 jadi 200. Tadi 20 jadi 200. Nah, musik.
Dan jika di antara kamu ada 1.000 orang yang sabar, Terbalik niscaya beda ayatnya. Pak Ustadz, mereka baca ini dari mana Kak, dapat Pak Ustadz? mengalahkan 2.000 orang Pak Ustadz, dengan ini surat dari seizin Kemenak Allah. bukan? Pak Ustadz. Allah beserta orang-orang sabar. Tolong dijelaskan. Ada apa dengan Allah? Ini ayat Kemenak bukan Ustadz? Nanti dibilang bukan lagi. Ya, saya tidak peduli. Mungkin Ustadz Dani punya Al-Quran yang baru. Apa yang paling tua? Yang ada di atas loten. Silakan Maksudnya dikeluarkan. pertanyaannya seperti apa? Maksudnya pertanyaannya gimana? Pertanyaannya, apa tidak dengar tadi? Di ayat 65, wahai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. 20 lawan 200. Itu aja dulu. Ya, kenyataannya Di seperti ayat itu. 66. Zaman Nabi. Ya. Di Ketika ayat perang 66. seperti itu. Ya, tunggu dulu, Pak. Oh, Iya, berarti ayat ini berbeda. 313 Iya, dengar orang. dulu, belum selesai. Orang, kan? Bapak Iya, baca itu Quran yang benar. itu, tapi disebutkan di sana itu, coba disebutkan. Yang terakhirnya harus dibawas dulu. Ya, siapa yang paham itu? Biidnillah dengan seizin Allah seperti itu kan? Ya iya, gue percaya. Iya. Iya. Harus yang Sekarang ini, sabar. terus gak pede. Nah, sekarang Allah telah meringankan kamu karena Dia mengetahui bahwa ada kelemahan padamu. Memang Allah pertama ini yang di ayat 65 nggak tahu kelemahan. Di ayat 66 Allah baru tahu. Gelap. Iya, sorry bro. Kamu mesti baca asbabun nuzulnya. Ini di ayat 65, ketika ayat itu diturunkan, mereka tuh ternyata kalah. Muhammad mengatakan kan mereka bakal menang. Ternyata kalah. Akhirnya turunlah ayat 66. Kalah-kalah seperti apa? Coba Di contohnya sini sekarang Allah telah meringankan. Makanya aku bilang, muslim-muslim ini palsu. Mereka nggak ada yang tahu agamanya. Sudahlah, itu sudah akan diterangkan. Coba dijawab dan kenyataan waktu zaman seperti itu aja. Saya lepas ya. Cuma disuruh percaya saja, nggak diperiksa, sayang sekali. Sanggup mengalahkan pasukan kafir yang begitu banyak, itu udah kenyataan seperti itu. Faktanya kalah perang bro, gitu loh. Sabar. Jadi gini ya, kawan-kawanku muslim yang ku sayangi. Kalau kalian dengar dulu, diam dulu kau Dani. Aduh, makin Dani, tua makin Pak kayak Dani diam kanak-kanak. dulu, Pak Dani. Dengarin ya. Pak Erben bilang disayangi. Kalau jadi gini ya. kamu menjawab silakan. Kamu disayangi Pak Erben. supaya kawan-kawan muslim mengerti, kami para apologet Kristen sangat-sangat anti yang namanya berbicara tanpa data. Karena kami tahu contoh ketika membahas Quran, sangat beresiko kalau mulut kami ini berbicara tidak ada data. Jadi, kalau kami menunjukkan data, kalian pelajari. Kalau kalian belum tahu, jujur aja aku belum tahu, ku pelajari dulu. Nanti aku datang lagi, baru ku jelaskan. Jangan hanya datang di sini menyangkali, enggak gitu. Itu datanya ada, udah dibaca asbabun nuzulnya. Tafsirnya sudah dibaca. Jadi gini ya, Pak Kuntoro sama Pak Dani, belajar, dan belajar. Jangan di sini datang hanya untuk membela tanpa data. Ya. Saya harap kalian semakin dewasa. Saya bertanya 1 Korintus saja, data yang Anda jawab itu apa? ARBN. Udah gini aja nih. Sekarang sebentar. Sekarang gini, sebentar. Pak Dani, siapa orang Kristen yang melahirkan tafsiran tentang ayat itu seperti yang kamu jelaskan? Tunjukkan datanya siapa? Ya tadi ibu itu kan ngomongnya menyerucut seperti itu kan tafsiran orang-orang Kristen seperti kamu itu sendiri. Itu kan bukti. Apa enggak bukti tadi yang kedua? Ayat Quran ditunjukin dibilang tafsir. Ya tuh. Ini orang IQ-nya berapa ya? Emang bahasa Indonesianya bagaimana itu bunyinya? Bahasa Indonesia kami ngerti lah. Sekarang gini Pak Dani, coba kau cari dulu buku tafsiran yang dibuat orang Kristen yang tafsirannya seperti yang kamu bilang tadi. Tapi kalau tafsiran yang seperti saya sampaikan tadi, saya bisa berikan sama kamu Pak Dani. Saya bisa. Coba ini
Udahlah, udah seperti itu, udah tidak akan nyambung ini seperti ini. Memang nggak akan pernah nyambung dengan kalian. Pertanyaan dulu saya dulu ya. Yang banyak silakan. ngomong siapa? Islam Coba. atau Kristen? Saya mau tanya tentang Ayub 9. Saya ambil dulu Pak Dani itu. Pak Erben udah kasih kesempatan untuk Muslim bertanya, silakan satu-satu. Ya. Malu, Di Ayub jadi Muslim juga malu kalau begitu, Pak. ayat 5 sampai 6. Ayub 9 ayat 6. Apa mau kau tanya di sini, Bro? Ya, coba bacakan. Ayub 9 ayat 6. Apa di sini dikatakan? Ayat 5 sampai 6. Iya. Dialah yang memindahkan gunung-gunung dengan tidak diketahui orang, yang membongkar bangkirkannya dalam murkanya, yang menggeserkan bumi dari tempatnya sehingga tiangnya bergoyang-goyang. Apa yang kau tanya? Coba di Ayub 26 sampai 11. Ayat 11. Ayat 26 ayat 11. Oke. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang, tercengang-cengang oleh herdiknya. Yang saya tanyakan itu kan disebut di sana tuh tiang-tiang langit. Apakah ada buktinya tiang langit sekarang? Coba lihat. Ada nggak berdasarkan ilmu lain, teknologi ada? Di Al-Quran juga ada Pak pintu-pintu langit. Mana pintunya Pak? Tunjukin Sebentar. aja. Kalau langit itu kan udah biasa, ada orang nggak Al-Quran tahu. juga ada namanya pintu langit kok. Jangan. Ibu Sofiatul. Bahkan di langit ada gunungnya. Ibu Sofiatul. Sebentar. Sebentar. Masa ada pintunya. Di mana? Sebentar dulu. Jangan adu ngerocos. Ibu Sofi bisa jelaskan. Ibu Sofi pernah jelaskan ini tentang tiang-tiang langit dalam filosofi. Gampang. Iya, silakan Bu. Jadi Alkitab itu bukan kitab sains. Ya, kita tidak pernah membuktikan integrity of the Bible dari sains. Ya, tidak ada sainsnya sama sekali ketika Yesus lahir tanpa sperma laki-laki. Tidak ada sainsnya sama sekali ketika Yesus berjalan di atas air atau Yesus merubah air menjadi anggur. Tidak ada sainsnya sama sekali ketika Yesus membangkitkan orang mati. Itu sains nggak masuk. Tidak ada sainsnya sama sekali ketika Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Alkitab is not a book of science. Kalau kamu mau baca sains, baca bukunya Stephen Hawking. Ya, baca buku fisika, baca buku biologi. Jangan baca Alkitab. Alkitab itu 1 Petrus 1 ayat 9 sampai 2. Shut up. Kuntoro. Dengar dulu. Dia kayaknya belum pernah dialog sama saya, Pak. Dengar belum pernah dialog sama Sofiatul. Ya Tuhan. Ini laki-laki mulutnya kayak mulut pantat ayam, gimana sih kamu? Tenang dulu, Ibu Sofi akan jelaskan sampai ke situ. Lanjut Ibu Sofi. Aduh, aku pusing lihat kau itu. Kamu tahu nggak kitab Ayub ini kapan ditulis dan siapa yang nulis? Langsung aja Ibu Sofi jelaskan. Langsung aja. Tidak ada yang menulis di sana itu, tidak ada yang itu. Makanya di Alkitab itu banyak sekali penulisnya itu fiktif. Ya Tuhan. Lu sejarah Islam aja nggak tahu, lu mau sok-sokan sejarah Kristen. Nanti aku buktikan kitab mana yang fiktif ya. Ibu Sofi langsung aja Bu. Sekarang aku bicara dulu ya. Kamu harus tahu namanya. Alkitab itu ditulis menurut sejarah dan budaya pada waktu itu. Ketika orang timur dekat purba, shut up. Udah lu jawab sendiri lah. Pret lu ya. Lu jawab aja sendiri. Lu jawab aja sendiri kitab lu. Ibu Sofi silakan Bu. Nggak usah. Saya udah males, saya nggak mau jawab dia. Itu Kuntoro ini heran aku. Kamu lagi. Nggak bisa. Karena saya sudah bikin video mengenai bagaimana sejarah timur dekat purba. Jadi kalau dia tidak mau penjelasan dari saya, suruh aja dia yang jelasin sendiri. Udah ke-mute dia Bu. Udah ke-mute permanen itu. Nggak usah. Saya udah males. Nggak usah, males saya. Jangan gitulah Bu. Ini permintaan dari dalam ini. Ibu Sofi. Jelaskan dulu aku karena lupa nih aku. Kalau aku ingat ku jelaskan. Nggak mau lagi Ibu Sofi gara-gara Pak Kuntoro ini. Buka mic-mu Pak Kuntoro. Ya, nanti tonton videonya Ibu Sofi aja. Silakan.
Makanya Pak Kuntoro kalau lagi dijelaskan, dengarkan. Jadi kalau mau berani bertanya, berani mendengar jawaban. Nanti kita tanya kamu, baru satu tadi tanya, bertakianya kalian. Aduh Tuhan. Pusing pala Berbi nih. Jadi gini, kalau ibaratnya penjelasan kita tentang Alkitab itu salah, kalian bawa referensi, biar kita adu referensi, kita uji siapa yang buat referensi itu. Gitu Pak Kuntoro. Ini kau merocos. Orang-orangnya tidak berilmu nih Pak Erben. Iya memang iya. Cuman takia aja dari tadi. Jadi maksud aku kan gini sama kawan-kawan Muslim. Kayak tadi kan, ketika Ibu Uti tanya kalian jawab begini, kami kan tunjukkan data, ini loh data kalian, kok beda dengan ocehan kalian? Seharusnya cara yang sama kalian pakai terhadap kami. Contoh ketika Ibu Sopi tadi menjawab pertanyaan Pak Kuntoro, seharusnya Pak Kuntoro dengar dulu, setelah itu Ibu Sopi penjelasannya salah. Yang aku temukan data seperti ini loh. Gimana ini? Baru nanti kita validasilah data. Siapa yang membuat tulisannya Pak Kuntoro itu? Siapa yang membuat tulisannya Ibu Sopi? Kita lihatlah apanya, karakteristik orangnya, pendidikannya, latar belakangnya. Pasti nanti Pak Kuntoro buat. Oh, ini situs ilegal. Ibu Sopi, ini situs resmi. Udah gugur Pak Kuntoro. Gitu kalau dialog. Tapi kalau adu ngerocos, ya udah, bawa aja knalpot racing di sini. Heran aku lihat kalian itu udah berkumis atas bawah, tetap kayak anak-anak. Heran aku. Masih adakah yang mau bertanya? Ya kolok lah kalian dua. Heran aku. Ayo Pak Dani, tanyalah Pak Dani lagi. Yang ngomong tuh yang kolok-kolok. Aduh Pak Dani, ada yang resen ini. Pak Pus, apa ini mau disampaikan Pak Pus? Silakan Pak Pus. Ayo Pak Pus, Halo. mau bertanya kah atau? Selamat malam. Ya, selamat malam. Saya mencoba untuk menjawab yang tadi ya, tiang langit tadi. Jadi begini Pak Kuntoro, Alkitab ini bukan ilmu sains ya. Jadi terlalu naif sekali kalau Anda membandingkan Alkitab dengan ilmu sains. Dan Anda harus tahu sejarahnya si Ayub ini. Kitab Ayub ini adalah kitab tertua. Jadi dia lahir sebelum 3.500 tahun ya. Jadi pada saat itu dunia ilmu sains itu nggak ada. Tetapi dengan adanya nubuatan itu terjadi, maka digenapi sampai hari ini pun ada, bisa dibuktikan. Nah kalau sekarang sama Pak Kuntoro ini mengatakan bukti tiang langit, kalau saya apple to apple kan, misalnya matahari terbenam di lumpur, ya kan? Ini kan bahasanya bahasa metafor. Jadi dan juga Anda tahu nggak Ayub itu pekerjaannya apa? Ayub itu adalah seorang penyair atau pujangga. Jadi bahasanya itu ya bisa dimaklumi. Nah kalau Anda suruh membuktikan bagaimana di Al-Quran? Matahari yang terbenam di lumpur itu kan bahasa-bahasa metafor semua itu. Dan Alkitab bukan berarti nggak ada ilmu sainsnya, ada. Kalau Anda saya kasih pertanyaan yang lebih berat, juga akan bisa jawab Anda. Begitu kira-kira. Oke, silakan dilanjut, Bang Erben. Ya. Kalau bulan terbit, bulan terbit itu sains atau tidak? Bulan terbit. Boleh saya tanggapi? Nggak usah Pak, nggak usah ditanggapi. Cetek Bapak. Boleh nanya nih nggak? Tanya aja yang lain lah. Nah. Ini ada sedikit apa ini dari literatur mana ini supaya ada suara kita. Tapi lagi aku cari yang lainnya supaya makin banyak.
Halo. Oh, lanjut. Mau nanya sama Pak Dani. menanggapi ayatnya ya. Bentar Pak, bentar. Ya silakan, Ini untuk Pak silakan. Dani. Untuk Pak Dani, saya masih mengapresiasi Pak Dani lah, orang berpendidikan. Pak Dani dengar Pak Dani? Iya, saya mendengar. Nah, jadi Lanjut. gini Pak, saya mengikuti dari awal mengenai budaya Arab. Kenapa Pak Dani nggak jujur ya menjawab? Itu kan ada Pak di kitabnya. Apa yang mau ditanya? Kelebihan bangsa Arab itu kan ada Pak tertulis di kitab. Oke, boleh saya tanggapi? Halo? Tanggapi aja. Oke, terima kasih. Saya katakan, budaya Arab itu tidak tercantum di dalam Al-Quran dan hadis. Maka niscaya budaya itu akan luntur, akan bermetaposis kepada ajaran Islam. Bisa dipahami? Dia akan, apabila sudah ada aturan dari Allah, Al-Quran dan hadis, apabila tidak sesuai dengan Al-Quran dengan hadis, maka budaya itu niscaya akan lebur, akan luntur. Karena budaya yang diciptakan oleh manusia dengan budaya ataupun pemikiran dari sang pencipta alam semesta sangat jauh, nggak bisa Anda bayangkan. Makanya Allah juga menciptakan budaya yang statis, yang namanya ajaran Islam. Sekali lagi, yang namanya ajaran Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu sifatnya statis sampai hari kiamat, tidak akan pernah berubah. Tidak akan pernah berubah. Segi apa saja tidak akan pernah berubah itu. Sudah Bisa dipahami, tetapi kalau budaya buatan manusia, kalau budaya yang dikatakan Anda dari Arab, contoh budaya dari Arab, ya kan, itu adanya pemujaan kepada berhala. Satu, sudah hilang untuk. Kemudian ada juga di saat budaya Arab itu yang berkembang menggunakan surban, ya, surban yang apa namanya, yang besar itu untuk laki-laki juga sudah luntur karena itu bukan bagian syariat. Maka ada budaya yang selama itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam, kita tidak masalahkan. Tetapi ada budaya yang misalnya berpakaian minim, nampak buah dadanya, nampak buah pinggangnya. Di Arab itu kan dulu kan nampak buah pinggang, tertutupi. Tidak lagi menggunakan budaya yang jelek-jelek itu, tetapi tetap menggunakan syariat Islam. Karena ada di dalam ajaran Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dan apabila sudah tercantum dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah, itu sifatnya statis, tidak akan mungkin bisa berkembang. Bisa dipahami? Sudah dibantah tadi, Pak. Pak, bisa share screen kah, Pak ya? Halo, bisa share screen kah? Ini ada Pak, mau saya bacakan Pak datanya. Silakan share screen ya. Silakan Pak, silakan share screen. Silakan. Ya, sementara share screen ya Pak. Pak Dani, bahasa itu budaya loh. Jilbab juga budaya. Bentar ya Pak, sabar ya. Saya mau membaca kitab Ibnu Sa'ad. Boleh Pak? Silakan Pak.
Ini Pak Dani, saya bacakannya. Ali bin Abi Thalib berkata, sesungguhnya Nabi bersabda, Allah membagi bumi menjadi 2 bagian, menempatkan aku pada yang lebih baik dari keduanya. Kemudian dia membagi setengahnya menjadi 3 bagian, dan aku menjadi yang terbaik di antara mereka. Kemudian dia memilih orang Arab. Ini berbicara bangsa, Pak. Ini bagaimana menurut Pak Dani? Ini suku unggul. Ini dikatakan Arab itu suku yang unggul memang, Pak. Kenapa ini nggak Bapak bacakan menjawab pertanyaan tadi sama Bu Sofi? Ini data. Silakan, Pak Dani. Pertanyaannya apa dulu? Mengenai keunggulan tadi, budaya Arab. Coba Anda renungkan apakah ini berkaitan dengan budaya? Bukankah ini sudah dikerjakan, di mana Pak? Anda mengatakan kalau ini ada kaitan budaya Arabnya di mana? Tulisannya Dia memilih orang Arab, bangsa Quraisy. Bisa dibaca nggak? Kelihatan nggak ini? kelihatan. Nah, Mana kalimatnya ini dasarnya mengindikasikan budaya itu mana? Yang mana? Memilih orang Arab kan budaya, Pak, suku. Loh, kok orang Arab budaya? Jadi suku Orang dan budaya Arab berbeda ya, Pak? budaya itu makhluk hamba Allah kok Quraisy. Pak Dani itu nggak ngerti arti budaya, Pak. Bagi dia itu budaya itu hanya pakaian. Budaya itu hasil cipta. mana budaya hasil cipta? Ya Tuhan. Dan rasa Dia memilih orang Arab lebih unggul dari suku lain. sosiality yang baik. Ini Pak Dani kitab orang apa Ibnu ya Pak Sa'ad, Dani? volume Pak Dani ini 1 kan halaman hamba 20. Allah ya, tapi bukan orang Arab ya Pak Dani. Apanya? Pertanyaannya apa? Oke, saya pikir kita ganti pertanyaan. Gak akan bisa dijawab lagi tuh. Pak Dani Allah ini sendiri nggak akan. juga mengutamakan dikatakan orang Bani Israel. Ya Bani Israel, adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, Kantuk aku. aku utamakan engkau di muka bumi ini sebagai kaum yang paling utama. Gak usah, Pak Dani ngomong gak usah. Oke, ada yang mau diskusi lagi teman-teman? Silahkan.